أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ومن علومنا آمين آمين يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Faslun nawakidul wudui arba'atu asya'a. Faslun utawi ikilah pasal nawakidul wudui utawi pirang-pirang kang ngebatalakan atau kang ngerusakakan mari wudu. Arba'atu asya'a iku papat pirang-pirang perkara. Al awwalu utawi kang awal al khariju iku pirang-pirang kang metu min ahadis sabilaini saking salah sewiji dedalan loro min kubulin nyatane saking kubul au duburin atau saking dubur rihun metu angin au goiruhu atawa liyane angin ilal mania angin metu mani. Asani utawi kang kaping done zawalul akli iku ilange akal binaumin kelawan sebab turu au goirihi atawa liyane turu. Ila nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepaken maqadahu ing panggon dodoke qaid minal ardi saking bumi. Asali utawi kang kaping telu iltika ubasyarotai rojulin iku tetemune kulit rorone wong lanang wamroatin lan wong wadon kabiro ini kang gede karone ajnabia ini turkang lian karone min goiri hailin saking oranana eling-eling oranana aling-aling. Arrabi'u utawi kang kaping papat mashu kubulil adami iku nyekel kubule anak Adam au halki atawa lubang dubure anak Adam bibat nirohati kalawan jero epek-epek au butunil asobi atau pirang-pirang jerone deriji. Jadi pasal ini menerangkan tentang nawakidul wudu'i. Nawakidu. Jadi nawakidu jamak daripada lafaz nakidun. Nah, dibaca al-wudu'i itu dijadikan mudhofun ilaih. Sedangkan arba'atu asya'a dibaca rofa karena menjadi khobar. Jadi apa-apa sih yang bisa membatalkan wudu kalau kita mempunyai wudu. Jadi pasal ini menerangkan nawakidul wudu'i arba'atu asya. Jadi pembatalan wudu itu ada 4 perkara. Al awwalu yang pertama al khariju itu sesuatu yang keluar. Baik itu benda cair atau benda padat itu namanya kharij. Jadi sesuatu yang keluar. Keluar dari mana? Min ahadis sabila ini keluar dari salah satu jalan min kubulin baik dari kubul au duburin atau dari dubur. Jadi kubul dan dubur. Jadi bila mana si benda cair atau padat tersebut keluar dari kubul dan dubur, maka kalau kita punya wudu kita bisa batal, bisa rusak. Artinya ketika kita mau sholat harus mengambil air wudu kembali. Ya. Raihun baik itu keluar angin atau kentut lah, kita punya wudu terus kita kentut, maka wudu kita jadi batal. Au gairuhu atau bukan angin yang keluar, misalkan kita udah ngambil wudu, udah punya wudu terus kita kencing atau BAB, nah maka wajib ketika kita mau sholat kembali kita berwudu kembali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya wudu tapi keluar air mani? Apakah wudu kita bisa batal? Ilal mania di sini. Kecuali air mani yang keluar. Bila mana air mani yang keluar itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi wajib. Asani zawalul akli binaumin. Nah, yang kedua
wudhu kita bisa batal bila mana zawalul akli, yaitu hilang akal, binaumin, baik disebabkan karena tidur ya, au goirihi, atau selain tidur. Misalkan kita punya wudhu terus kita minum homer sampai hilang kesadaran, maka itu juga wudhu kita bisa batal ya. Kayak model kita sholat Jumat misalkan ngedengerin orang khotbah. Nah kalau kita ngedengerin orang khotbah kan kadang enak tuh, suka-suka tidur. Nah bila mana tidurnya kayak begini nih, itu maaf itu bisa membatalkan wudhu ya. Tidurnya begini bisa membatalkan wudhu. Nah illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ardi, tidak membatalkan wudhu bila mana orang yang duduknya itu menempatkan duduknya itu terhadap tempat duduknya. Nah, seperti begini misalkan kita tidur kayak begini, nah itu tidak membatalkan wudhu kalau kayak gitu. Tapi kalau kayak begini itu bisa membatalkan wudhu. Itu yang kedua, pembatalan wudhu yang kedua. Asalisu yang ketiga, batalnya wudhu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, ketemunya ya dua kulit laki-laki dan perempuan. Semisal kita punya wudhu, nah bersentuhan kulit kita dengan istri kita, maka itu bisa membatalkan wudhu. Karena di sini kalimatnya kabiroini ajnabiyaini, jadi orangnya sudah dewasa, sudah besar. Nah bagaimana kita, misalkan kita punya wudhu, kita megang anak kecil yang belum balik, apakah wudhu kita batal? Tidak, itu mah enggak membatalkan wudhu. Nah batal juga wudhu kita bila mana bersentuhan dengan istri kita min goiri hailin, bila mana tanpa adanya aling-aling. Misalkan kita punya wudhu megang istri, kalau misalkan kita megangnya pakai sarung tangan itu enggak batal. Atau misalkan pakai kerudung atau pakai sorban begini salamannya, itu juga enggak membatalkan wudhu. Ar-rabi'u yang keempat, mashu kubulil adami, yaitu megang kubul anak Adam ya, kubul kita sendiri, awholkihi duburihi, atau bunder ya, dubur anak Adam, itu juga batal dengan catatan bibatni rohati au butunil asobi. Jadi kalau misalkan megangnya itu make sini telapak tangan dalam, au butunil asobi, atau pembatalannya bisa terjadi karena pakai jari dalam. Jadi yang dikatakan batin itu bila mana kita begini nih, posisi yang tak terlihat, itu disebutnya batin. Tapi misalkan kita punya wudhu megang kemaluan kita, kalau pakai luar sini itu tidak membatalkan wudhu. Jadi nggak apa-apa kita megang kemaluan harus pakai luar sini. Tapi bila mana megang kemaluan yang pakai dalam batin, maka itu bisa membatalkan wudhu kita.